Oke teman-teman, kita masuk pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini saya akan membahas 3 poin utama yaitu latar belakang mengapa saya memilih judul makalah ini, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini penggunaan oximeter sangat dibutuhkan khususnya di masa pandemi COVID-19. COVID-19 dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama pernapasan, yang dapat memengaruhi kadar oksigen dalam darah. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan oximeter yang dapat membantu dalam memantau kadar oksigen dalam darah dan memberitahu seseorang jika mereka mengalami gangguan hipoksia. Hipoksia dapat terjadi tanpa gejala yang jelas dan dapat menjadi kondisi yang serius jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, oximeter menjadi alat yang sangat penting bagi mereka yang terinfeksi COVID-19 atau yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi, seperti orang dengan penyakit paru, penyakit jantung, atau masalah medis lainnya yang memengaruhi pernapasan. Selain itu, oximeter juga dapat digunakan oleh mereka yang tinggal di daerah dengan ketinggian yang tinggi, di mana kadar oksigen di udara lebih rendah. Hal ini dapat membantu dalam memantau tingkat oksigen dalam darah dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Alat ini sangat berguna bagi mereka yang menderita kondisi medis tertentu. Namun, meskipun alat ini sangat berguna, beberapa pengguna mungkin menghadapi masalah ketika tidak dapat memantau kadar oksigen mereka dengan cermat, karena mereka lupa untuk memeriksa alat secara berkala. Untuk mengatasi masalah ini, penambahan fitur alarm pada alat pulse oximeter dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Nah, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Poin pertama, apa perbedaan alat pulse oximeter yang ada sekarang dengan alat pulse oximeter dengan fitur alarm? Yang kedua, bagaimana cara kerja alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm? Yang ketiga adalah apa manfaat dan kekurangan dari alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm? Yang berikut adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan alat pulse oximeter yang ada sekarang dengan alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm ini. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui manfaat dan kekurangan dari alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu landasan teori. Pengukuran saturasi oksigen bisa digunakan sebagai alat screening awal pasien dengan gangguan pernapasan. Prinsip kerja alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm ini sama dengan prinsip kerja alat pulse oximeter pada umumnya, yaitu berdasarkan kemampuan absorbansi cahaya oleh oksihemoglobin dengan deoksihemoglobin. Pada pasien dengan kadar oksigen di atas 90%, penggunaan alat pulse oximetry dapat dipercaya karena rata-rata selisih antara hasil pengukuran alat pulse oximetry dengan standar referensi saturasi kurang dari 2% dengan standar deviasi kurang dari 3%. Pulse oximetry mampu mengenali perbedaan absorbansi cahaya merah dan near infrared pada hemoglobin. Oksihemoglobin dapat menyerap lebih banyak cahaya IR dibandingkan deoksihemoglobin. Hal ini sesuai dengan tampilan besar darah arterial. Kadar O2Hb yang tinggi akan tampak merah terang karena tidak banyak cahaya merah yang terserap. Sedangkan darah vena tampak tidak terlalu merah karena kadar HHB yang lebih tinggi menyebabkan banyak menyerap cahaya merah. Memanfaatkan prinsip ini, pulse oximetry didesain memiliki dua sisi probe yang dapat mengapit jaringan. Salah satu sisi probe merupakan dioda pemancar cahaya yang dapat memancarkan dua panjang gelombang yang berbeda, yakni gelombang merah dan near infrared. Di sisi lain, terdapat sensor cahaya yang akan mendeteksi cahaya yang telah melewati jaringan tubuh. Dikarenakan perbedaan kemampuan absorbansi cahaya dari O2Hb dan HHB,
maka pulse oximetry dapat menentukan proporsi Hb yang terikat dengan oksigen. Secara teori, pulse oximetry mengukur dua komponen absorbansi yakni DC dan AC. DC mempresentasikan cahaya yang melewati jaringan, vena, dan kapiler yang cenderung statis dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan AC mempresentasikan cahaya yang lewat arteri dan berfluktuasi sesuai dengan siklus kardiak. Perubahan siklus kardiak memiliki pengaruh terhadap jumlah volume darah arteri, sehingga proporsi absorbansi cahaya R dan IR pun berubah-ubah. Pulse oximetry menggunakan amplitudo absorbansi untuk menghitung rasio modulasi cahaya dari kedua komponen AC dan DC sehingga didapatkan R value. Pada kondisi di mana saturasi oksigen rendah, kadar HHB meningkat dan terdapat peningkatan absorbansi cahaya R sehingga menghasilkan R value yang tinggi. Sedangkan ketika saturasi oksigen tinggi, kadar O2HB meningkat menyebabkan peningkatan absorbansi cahaya IR dan menurunkan R value. Di dalam pulse oximetry terdapat mikroprosesor yang dapat mengolah rasio yang terukur dari beberapa seri denyut nadi. Alat ini menentukan kadar SpO2 berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan secara empirik melalui pengukuran R value pada sukarelawan dengan rentan saturasi 100% hingga sekitar 70%. Oleh karena itu, bila hasil pengukuran di bawah 70%, pulse oximetry tidak dapat diandalkan secara kuantitatif untuk mengevaluasi kondisi pasien. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pembahasan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan alat pulse oximeter yang ada sekarang dengan alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm. Beberapa perbedaannya adalah yang pertama, adanya fitur alarm itu sendiri. Alat pulse oximeter dengan fitur alarm dapat memberikan peringatan jika kadar oksigen dalam darah seseorang turun di bawah ambang batas tertentu. Ini adalah fitur yang sangat berguna untuk pasien dengan kondisi pernapasan yang buruk, seperti pasien dengan sleep apnea atau pasien yang menggunakan ventilator. Alat pulse oximeter yang tidak memiliki fitur alarm hanya memberikan informasi tentang kadar oksigen dalam darah tanpa memberikan peringatan jika terjadi penurunan kadar oksigen yang signifikan. Yang kedua adalah kualitas merek dan model. Ada banyak merek dan model alat pulse oximeter yang tersedia di pasaran. Beberapa merek dan model mungkin memiliki fitur-fitur yang berbeda, seperti ukuran yang berbeda, layar yang berbeda, atau tingkat akurasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat pulse oximeter yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga tentu saja adalah harga. Alat pulse oximeter dengan fitur alarm cenderung lebih mahal dibandingkan dengan alat pulse oximeter yang tidak memiliki fitur alarm. Harga dapat bervariasi tergantung pada merek dan model yang dipilih, serta fitur-fitur tambahan lainnya. Yang keempat adalah penggunaan. Alat pulse oximeter dengan fitur alarm dapat digunakan oleh pasien yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap kadar oksigen dalam darahnya, seperti pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit atau pasien dengan kondisi pernapasan yang buruk. Sementara itu, alat pulse oximeter yang tidak memiliki fitur alarm dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mengukur kadar oksigen dalam darahnya, seperti atlet atau orang yang ingin memantau kesehatannya sendiri. Jadi, perbedaan utama antara alat pulse oximeter yang ada sekarang dengan alat pulse oximeter dengan fitur alarm adalah adanya fitur alarm yang dapat memberikan peringatan jika kadar oksigen dalam darah turun di bawah ambang batas tertentu. Selain itu, merek, model, harga, dan penggunaan juga dapat menjadi perbedaan antara kedua jenis alat ini. Poin yang kedua adalah cara kerja alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm. Pada dasarnya, cara kerja alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm ini sama dengan alat pulse oximeter yang ada sekarang. Perbedaannya adalah pulse oximeter dengan fitur alarm biasanya memiliki sensor yang terpasang di jari atau telinga pasien dan terhubung ke sebuah monitor. Sensor akan membaca jumlah oksigen yang terikat pada hemoglobin di dalam darah.
Jika kadar oksigen dalam darah menurun di bawah level yang diatur sebelumnya oleh pengguna, alarm pada monitor akan berbunyi untuk memberitahu pengguna bahwa pasien memerlukan bantuan medis. Sensor yang digunakan pada alat pulse oximeter dengan fitur alarm adalah sensor infrared. Sensor infrared ini dapat mengukur saturasi oksigen dalam darah dan denyut nadi pasien. Poin yang ketiga adalah manfaat dan kekurangan penambahan fitur alarm pada alat pulse oximeter. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, memperingatkan pengguna tentang perubahan kadar oksigen. Dengan fitur alarm, pengguna akan menerima peringatan ketika kadar oksigen mereka turun di bawah batas yang ditentukan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan dan menghindari situasi darurat yang mungkin terjadi jika kadar oksigen mereka turun terlalu rendah. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pengguna. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin lupa untuk memeriksa alat mereka secara teratur, yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan informasi penting tentang kesehatan mereka. Dengan adanya fitur alarm, pengguna akan diingatkan untuk memeriksa alat mereka secara berkala, meningkatkan kepatuhan mereka terhadap penggunaan alat. Yang ketiga, memudahkan pemantauan jarak jauh. Dalam beberapa situasi seperti selama pandemi COVID-19, pengguna mungkin tidak dapat mengunjungi dokter secara rutin untuk memeriksa kadar oksigen mereka. Dengan adanya fitur alarm, pengguna dapat memantau kadar oksigen mereka sendiri dengan lebih efektif dan memberikan laporan hasil pengukuran kepada dokter mereka secara jarak jauh. Dengan demikian, penambahan fitur alarm pada pulse oximeter bisa sangat berguna bagi pengguna yang ingin memantau kadar oksigen mereka dengan lebih efektif dan menghindari situasi darurat yang mungkin terjadi akibat kadar oksigen yang rendah. Beberapa kelemahan yang terdapat pada alat pulse oximeter yaitu yang pertama, tidak selalu akurat. Walaupun alat pulse oximeter telah dikalibrasi dengan baik, hasil yang diperoleh tidak selalu akurat. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti sirkulasi darah yang buruk, tekanan darah rendah, suhu tubuh yang rendah, dan sebagainya. Yang kedua, fitur alarm tidak selalu berguna. Meskipun fitur alarm dapat memberitahu pengguna ketika kadar oksigen dalam darah turun di bawah batas yang ditentukan, tetapi itu tidak selalu berguna dalam situasi darurat. Jika seseorang merasa sesak napas atau memiliki gejala lain yang mengkhawatirkan, mereka harus segera mencari bantuan medis tanpa bergantung pada alarm dari alat pulse oximeter. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua kondisi medis. Alat pulse oximeter mungkin tidak cocok untuk semua kondisi medis. Misalnya, pada orang dengan anemia atau penyakit jantung, alat ini mungkin memberikan hasil yang salah atau tidak akurat. Yang keempat, biaya yang mahal. Beberapa alat pulse oximeter dengan fitur alarm pasti dijual dengan harga yang sangat mahal. Meskipun alat oximeter ini sangat dibutuhkan, harga yang mahal ini mungkin menjadi kendala bagi orang yang tidak mampu membelinya. Nah, bagian keempat adalah penutup. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dan juga saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Penggunaan alat pulse oximeter sangat dibutuhkan saat ini karena terkait dengan COVID-19 yang sedang maraknya terjadi, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terutama pernapasan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan alat pulse oximeter untuk memantau kadar oksigen dalam darah. Namun beberapa penggunaan alat ini mungkin menghadapi beberapa kendala, karena tidak dapat memantau kadar oksigen mereka dengan cermat karena lupa memeriksa alat secara teratur. Untuk mengatasi hal tersebut, penambahan fitur alarm pada alat pulse oximeter dapat menjadi solusi yang efektif. Secara garis besar, penambahan fitur alarm pada pulse oximeter bisa sangat berguna bagi pengguna yang ingin memantau kadar oksigen mereka dan menghindari situasi darurat yang mungkin terjadi akibat kadar oksigen yang rendah. Terdapat perbedaan antara alat pulse oximeter yang ada sekarang dengan alat pulse oximeter dengan fitur alarm. Perbedaan utamanya adalah adanya fitur alarm itu sendiri yang memberikan peringatan jika kadar oksigen dalam darah turun di bawah ambang batas tertentu. Selain itu, model, harga, merek juga dapat menjadi perbedaan antara kedua jenis alat ini. Cara kerja alat pulse oximeter dengan fitur alarm dengan sensor yang dipasangkan pada jari, kemudian sensor tersebut akan memancarkan dua jenis cahaya. Kemudian hemoglobin akan menyerap cahaya tersebut sesuai dengan jumlah cahaya yang terikat pada hemoglobin itu. Setelah itu, sensor akan menerima cahaya yang telah diserap dan mengukur jumlah oksigen dalam darah. Selanjutnya, alat ini akan menghitung kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan perbandingan antara jumlah cahaya yang terdeteksi dengan jumlah cahaya yang dipancarkan.
Di samping itu, terdapat kekurangan pada alat pulse oximeter dengan fitur alarm ini, yaitu tidak selalu akurat, fitur alarm tidak selalu berguna, tidak cocok untuk semua kondisi medis, dan biaya yang mahal. Berikutnya adalah saran. Diharapkan untuk melakukan penelitian terkait alat pulse oximeter dengan tambahan fitur alarm ini agar dapat diimplementasikan dengan maksimal. Bagian terakhir adalah daftar pustaka. Pada slide ini saya menampilkan referensi-referensi yang saya dapat untuk memperkuat data-data pada makalah ini.